Kita belajar mengenai Vayikra. Saudara-saudara mengikuti pembacaan Torah Parsha dari bangsa pilihan mereka sampai kepada kitab Imamat. Dan mereka namai kitab Imamat itu Vayikra. Vayikra. Imamat 1 ayat pertama, di situ Vayikra el Moshe, Vayedaver Adonai, Eliv Meohel Moed Leamor. Di situ ada Vayikra. Kata pertama di kitab Imamat ayat pertama Vayikra. Ya, yang paling kanan Saudara, mereka bacanya dari kanan ke kiri. Vayikra. Artinya adalah and he called, dan dia memanggil. Ini ya, Vayikra. Artinya dia memanggil, Tuhan memanggil. Tuhan memanggil. Dan ini lebih, saya bilang, lebih tepat kalau dinamai. Why? Karena isi kitab Imamat adalah tentang panggilan bangsa Israel. Panggilan bangsa Israel. Kenapa mereka ada di dunia ini, untuk apa? Itu isi kitab Imamat. Untuk menjadi bangsa pilihan, untuk menjadi imamat yang rajani. Itu adalah panggilan bangsa Israel secara besar, secara umum. Dan kita tahu sekarang, kita juga ditusuk sambungkan, kita masuk dalam bagian itu, ini juga panggilan kita berarti. Panggilan, calling, apakah kebetulan? Kata pertama dari Imamat, Vayikra, and he called. Boleh ulangi sama-sama dengan saya, Vayikra. Vayikra. Nah, saudara bisa ngomong bahasa Ibrani sudah. And he called. Dan dia memanggil, dan Tuhan memanggil. Dan kita pernah belajar waktu itu Rashi, ya kan? Saya kutip Rashi. Dia bilang, semua ungkapan ketika Tuhan mau berkomunikasi dengan Musa, entah itu yang tadi kan setelah Vayikra ada Vayedaver. Dan Tuhan berkata, kemudian Tuhan berkata, Tuhan panggil Musa, kemudian Tuhan berkata kepada Musa. Kayaknya redundant ya saudara, kayaknya kan pengulangan. Manggil, berkata, berfirman, ngomongin, berbicara, mirip, sama. Kenapa harus diulang? Rashi bilang, karena Vayikra sesuai dengan Yesaya pasal ke-6, Vayikra juga dipakai oleh malaikat. Malaikat kalau mau panggil malaikat yang lain, itu bukan, hei, Jim, kan. Gap, Gabriel, kan, Gabriel. Gap, Mike, oh Michael, kan. Mikael, Mik, gitu, enggak. Tapi dia pakai istilah, pakai term Vayikra. Mereka saling memanggil, itu Vayikra termnya. Berarti di situ ada ungkapan kasih sayang, ada relationship, ada satu hubungan di situ. Dan Rashi simpulkan, kenapa semua ini mendahului sebelum Tuhan berkomunikasi dengan Musa, entah dia memerintahkan, entah dia berfirman, entah Tuhan berkata, selalu didahului dengan Vayikra. Tuhan panggil Musa dulu, Tuhan panggil nama Musa dulu. Ini ungkapan sayangnya Tuhan sama Musa. Ungkapan kasihnya Tuhan, and he called. Dan kalau saudara tahu ini muncul juga waktu Samuel. Kita tahu cerita Samuel. Samuel kecil, dia tidur di bait suci, di kemah suci, Silo. Malam-malam dipanggil, Shmuel. Term yang dipakai sama, Vayikra. Dan luar biasanya suara yang memanggil itu dari dalam ruang mahasuci. The Holy of Holies. Ruang mahasuci. Jadi kalau saudara tahu strukturnya kemah suci, yang paling dalam itu ruang mahasuci. Kamarnya Samuel di mana? Enggak mungkin di ruang mahasuci, ya kan? Enggak mungkin dia buka gelar tikar gitu di ruang mahasuci. Wah, bisa nganu dia. Enggak bangun nanti. Enggak bisa. Yang pasti yang tidur paling dekat dengan ruang mahasuci siapa?
Imam besar. Saudara tahu siapa imam besarnya waktu itu? Imam Eli. Dan suara yang keluar itu keluar dari dalam ruang maha suci, tapi Imam Eli yang lebih dekat nggak dengar. Luar biasa ya. Kalau kita tahu seperti itu, detailnya seperti itu, suara Tuhan langsung mencapai ke Samuel. Dan itu punya makna. Kenapa Imam Eli nggak bisa dengar? Nggak bisa dengar. Vayikra. Ada ungkapan kasih Tuhan di situ. Dia suka panggil Musa, Moshe. Karena apa? Karena dia mengasihi Musa. Karena ada hubungan di situ. Tapi pagi hari ini saya nggak akan detail ke situ. Kalau saudara tahu ini selaras dengan perjanjian baru. Waktu Paulus dia dipanggil, menerima panggilan dari Tuhan. Dan kita tahu Vayikra ini adalah panggilan. Untuk apa kita dilahirkan di dunia ini? Vayikra. Mengapa eksistensi kita itu ada di dunia ini? Kenapa ada masing-masing kita di dunia ini? Itu Vayikra. Panggilan Tuhan untuk hidup kita. Kalau saudara lihat sekilas gini, ini karena ini font komputer saudara. Ya, wah semuanya kayaknya rata semua ya. Vayikra El Moshe, Vayedaver Adonai, Elaiv, Meohel, Moed, Leamor. Kayaknya apa? Ya begini. Ya memang teksnya seperti itu. Tapi sebenarnya dalam teks aslinya, kalau saudara lihat kalender nanti, saudara lihat yang lokasi Masada itu ada orang kayak nulis gitu. Mereka punya culture, mereka akan salin gulungan Torah, mereka akan salin lagi, tulis lagi. Raja Israel itu harus sehari itu nyalin, ada targetnya berapa. Nyalin Torah. Nah waktu nyalin itu kan tulis tangan. Itu bentuknya kayak kaligrafi saudara. Lah teks kaligrafinya untuk ayat ini khusus, itu gambarannya kayak gini. Nah ini tulisan kaligrafinya. Kalau saudara lihat, itu baris yang pertama. Ya, baris yang pertama ini. Kembali ke slide sebelumnya, saudara lihat ya. Loh, mirip enggak? Mirip, karena sama. Oke, slide berikutnya tadi. Nah, karena sama. Vayikra El Moshe, Vayedaver Adonai. Sama. Tapi saudara lihat kata awal ini. Apa yang beda? Apa yang beda? Dan ini hilang kalau di teks yang di computerize. Kenapa? Teks ini akan selalu muncul seperti ini. Vayikra, Vav Yod ya kan, Huvresh, Alef. Alefnya ini kecil. Alefnya ini kecil, ini huruf yang ini. Kenapa? Kan kita pasti wondering dulu, kenapa ya kok kecil? Pasti ada maksud. Ini kenapa di dalam firman Tuhan dibilang ya kan, sebelum langit bumi berlalu, satu yod pun, yod itu yang ini saudara, yang paling kecil ini, yod. Dan satu titik titles itu kayak yang atas-atasnya ini, nah ini kayak kecil-kecil gini. Itu tidak akan berlalu. Maksudnya apa? Dulu saya pikir waktu sekolah minggu, oh berarti harus titik koma. Titik koma persis ya kayak waktu sekolah gitu. Wah komanya melingse aja saudara, coret sama gurunya. Salah ini, komanya salah. Padahal lihat teks aslinya nggak ada titik komanya. Nggak ada titik koma. Bahkan bahasa Yunaninya sama, nggak ada titik koma. Yang taruh titik koma di, ini siapa? Penerjemah. Bahkan koma itu kalau naruhnya salah saudara, artinya bisa lain. Saya baca artikel satu, gara-gara koma itu orang Yahudi dibantai di Spanyol. Orang Yahudi dibantai, gara-gara cuman koma. Ngeri ya, ngeri. Gara-gara cuman koma. Padahal di teks aslinya nggak ada komanya. Maksudnya yang tidak boleh diganti ya seperti ini. Kadang-kadang kita nggak realize ini, kenapa? Kita nggak pakai teks sebenarnya kayak apa. Tapi selalu penulisan Vayikra di Imamat 1 ayat 1 mereka akan taruh alef kecil. Reasonnya kenapa? Ada beberapa reason, ada beberapa alasan.
Tapi pagi hari ini saya akan angkat salah satu alasan. Salah satu aja. Mestinya ada banyak, ini ada hubungannya dengan karakter Musa, ada macam-macam saudara. Ada penjabarannya semua, kenapa alefnya kecil, ada macam-macam. Tapi kalau saudara lihat pagi hari ini saya akan angkat salah satu. Kalau kita lihat teks ini, Vayikra, ya, ada alef di belakang. Tapi kalau saudara lihat cuman kata yang dicetak sama besarnya ini akan membentuk satu kata baru. Satu kata lain yang mirip bunyinya sama Vayikra, tapi artinya 180 derajat berbalik dari Vayikra. Ini. Jadi kalau tanpa alef sampai resh ini bunyinya lain. Jadi Vayikar. Vayikar. Kalau tadi Vayikra, kalau tanpa alef Vayikar. Beti ya. Oh, beda tipis, beda dikit. Cuman A-nya aja lo pindah tempat kalau di bahasa kita ya kan. A-nya cuma pindah tempat di depannya, beda dikit gitu. Tapi saudara tahu artinya benar-benar berbeda. Benar-benar berbeda. Karena kata dasarnya pun sedikit berbeda. Punya meaning yang berbeda. Dan ini muncul di ayat lain. Jadi kadang-kadang mereka itu punya gini, itu kayak chimes, bell. Kayak ada gemanya. Jadi misal kita baca ada satu, ya kayak gini ya, ada satu teks kok sepertinya artinya kayak gini ya. Oh, mereka langsung ingat. Ketika mereka baca, ini kalau alefnya nggak dibaca jadi Vayikar. Mereka langsung ingat satu ayat yang lain. Seperti contoh kalau kita misal, kapan itu saya, kalau engkau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau saudara baca baik-baik firman Tuhan semua, dan saudara ingat, ini kan pernah muncul ayat ini. Kita pikir dulu ini eksklusif milik Tuhan Yeshua. Tuhan Yeshua yang bilang, Tuhan Yeshua yang bawa konsep itu. Kalau kamu ditampar pipi kirimu, kasih pipi kanan. Tapi ternyata Tuhan Yeshua mengutip dari Torah, dari ratapan. Nah itu langsung ingat, orang yang habis baca ratapan, bukannya Tuhan Yeshua pernah bilang ini ya, berikan pipimu. Sama. Nah itu kayak menggema, ya kan, kayak menggema. Jadi kalau kita baca di sini, kita bisa ingat, iya ini. Kalau kita baca mungkin di kitab mana, kitab Yesaya, kitab nubuatan tentang Tuhan Yeshua, kita yang tahu ceritanya Tuhan Yeshua, ini kan cerita yang itu. Wah, kayak nyambung saudara, selaras. Sama, mereka juga seperti itu. Kata Vayikar itu muncul di mana? Kata Vayikar ternyata muncul di ayat lain. Kita buka sama-sama di dalam Bilangan. Dalam Bilangan pasal yang ke-23. Bilangan 23 ayat 16. Ini adalah kisah tentang Bileam dan Balak. Saudara tahu Bileam ya? Ingat ya kisahnya Bileam. Baik atau jahat orangnya? Benar di hadapan Tuhan atau enggak? Complicated kalau saya bilang ya. Complicated. Bileam is very complicated. Saya dari dulu tuh bertanya-tanya tentang Bileam. Bileam ini sesuatu buat saya. Why? Karena dia itu jahat. Dia itu jahat. Tapi lucunya, waktu dia ngutuk seseorang kejadian. Waktu dia memberkati seseorang kejadian. Kejadian loh. Dan di sini di teks ini ditulis ini Bilangan 23 ayat 16 ini. Lalu Tuhan menemui Bileam dan menaruh perkataan ke dalam mulutnya dan berfirman, kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian. Di sini Tuhan huruf besar semua, versi LAI. Sama halnya di teks aslinya. Di situ Vayikar Adonai al Bileam.
Adonai Yod He Vav He. Nama Bapa berarti bukan berkatalah Dewa Dagon, bukan. Berkatalah Dewara, bukan. Bukan. Tapi Vayikar Adonai Yod He Vav He. Itu Tuhan orang Israel. Tuhan yang kita sembah. Loh, ini kok aneh. Kok aneh? Dia jahat. Ya kan? Berapa banyak yang pernah pikir seperti itu? Mungkin ini sedikit ada secercah kita dapat gambaran. Kenapa? Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Toh akhirnya Bileam bisa mengadakan mujizat, bisa loh. Bisa loh. Bileam bisa dengar Tuhan, bisa loh. Kok bisa? Tapi ini selaras dengan yang ditulis di Matius. Waktu itu ada orang, ya kan, dia menghadap Tuhan, Tuhan aku sudah bernubuat demi namamu. Bileam bernubuat. Kalau dia mengutuk, kejadian terkutuk. Dia memberkati, kejadian diberkati. Tuhan aku bernubuat demi namamu, aku mengadakan mujizat demi namamu. Tapi Tuhan bilang apa? Pergilah ke api yang kekal, aku tidak mengenal engkau. Wow, lu kok bisa? Lu bernubuat lu. Ngadakan mujizat lu. Sama. Bileam. Kenapa? Lah pagi hari ini kita akan lihat kenapanya. Di sini bukan Vayikra Adonai El Bileam, tapi Vayikar. Vayikar. Kalau di bahasa Indonesianya lalu Tuhan menemui Bileam. Kayaknya mirip. Menemui, memanggil, ya kan. Pokoknya toh kan ketemu. Tapi beda ternyata. Vayikra dan Vayikar beda. Kalau Vayikra, Musa, Samuel, Tuhan panggil mereka. Akhirnya ketemu. Tapi ketemunya karena panggilan Tuhan. Contohnya gini. Saya telepon Toto, ya kan. Ayo kita ketemu. Nanti ya jam 1:30 di sini ya. Kita ketemuan yuk, kita ngobrol. Saya panggil Toto, saya telepon dia. I'm calling him. To making an appointment. Untuk membuat janji, kita meeting, kita ketemu. Artinya apa? Pertemuan kita intentionally. Dengan sengaja kita buat, dengan sengaja kita setuju, oh enggak bisa kok nanti, ya janjian gitu kan. Intentionally. Vayikra. Itu Vayikra. Tapi kalau Vayikar ini mengandung arti ketemu tapi tidak sengaja ketemu. Tidak sengaja. Misal saya lagi mengurus surat gitu ya kan kemana? Ke kantor kelurahan kemana. Ketemu Andre di sana lagi duduk di depan pintu. Loh Andre ngapain kamu di sini gitu ya kan. Itu tidak sengaja ketemu. Tapi saya tidak janjian sama dia, Andre tunggu saya ya di depan kantornya Pak Lurah gini-gini jam segini. Enggak. Saya waktu datang ke sana, ada Andre di sana duduk. Wah Andre gitu ya kan. Tidak sengaja ketemunya. Itu Vayikar. Itu kenapa ayat yang tadi lebih tepat kalau diterjemahkan seperti ini. The Lord chanced upon Balaam. Dan Tuhan itu kebetulan ketemu Bileam. Tidak sengaja ketemu Bileam. Kebetulan ketemu sama Bileam. Artinya bisa ketemu, bisa enggak. Itu kenapa Bileam selalu ucapannya, oke, nanti saya akan, mungkin Tuhan. Dia selalu didahului dengan mungkin. Karena dia sendiri enggak yakin. Bisa ketemu Tuhan, bisa enggak. Kadang ketemu, kadang enggak. Karena apa? Kebetulan ketemu. Kebetulan bertemu. Chance upon. Itu Vayikar. Ya, bedanya
Bedanya itu cuman hurufnya aja. Vayikra, vayikar. Tapi artinya benar-benar beda. Sama-sama ketemu, tapi yang satu ketemunya intentionally, yang satu ketemunya tidak sengaja ketemu. Tidak sengaja ketemu. Dan saya tarik lagi, maksudnya apa? Kalau saudara lihat ada sedikit gambaran, setiap kali orang yang mendapat panggilan Tuhan, vayikra, Musa, Samuel, ya kan, Abraham dipanggil Tuhan keluar dari tanah kelahirannya. Kita tahu Rasul Paulus mendapat panggilan Tuhan. Semuanya mengalami ada satu perubahan hidup dalam dirinya. Menggenapi panggilan Tuhan, menggenapi purpose yang Tuhan mau supaya kita hidupi di dunia ini. Kenapa kita dilahirkan di dunia ini? Saya selalu ngomong sama teman-teman, engkau lahir di dunia ini, keberadaanmu ini bukan suatu kebetulan. Bukan kebetulan kamu lahir di dunia ini, kamu lahir di keluargamu, engkau ketemu dengan teman-temanmu. Bukan satu kebetulan, apalagi kesalahan, saya bilang. Tidak pernah. Tidak pernah Tuhan salah nyiptain kamu. Tuhan punya maksud, Tuhan punya desain, Tuhan punya rancangan, Tuhan punya blueprint yang luar biasa. The problem is, apakah kita bisa sadar akan hal itu dan kita menghidupinya? Itu masalahnya. Vayikra, kalau vayikra, setiap orang yang Tuhan panggil, menerima panggilan Tuhan, ada perubahan hidup dan mereka akhirnya menggenapi mengapa mereka dilahirkan di dunia ini. Musa, kalau saya lihat mengapa Musa dilahirkan di dunia ini, untuk membawa bangsa Israel keluar dari cengkraman Firaun, dari tanah Mesir, memimpin bangsa jutaan orang keluar. Untuk itulah dia lahir di dunia ini dan dia menggenapinya. Vayikra, Samuel, sama. Tuhan punya purpose, Tuhan punya maksud yang spesifik. Demikian juga dengan setiap kita. Tuhan punya maksud yang spesifik. Maksud yang spesifik. Kalau kita tahu vayikranya Tuhan. Tapi masalahnya, kalau vayikar lain. Apakah Bileam mengalami perubahan hidup? Tidak. Bahkan kalau saudara baca cerita lanjutannya, dia merencanakan satu rencana yang sangat jahat, yang akhirnya membawa banyak bangsa Israel itu keluar dari jalannya Tuhan, bahkan meninggal, mati. Dan di perjanjian baru pun, Bileam dipandang sangat negatif. Sangat negatif. Hanya karena dia apa? Vayikar. Dia kebetulan ketemu Tuhan. Mungkin kalau dia butuh, dia cari Tuhan. Kalau enggak butuh, ya sudah. Karena kebetulan, bisa Tuhan bisa datang, bisa enggak. Kebetulan aja. Nah cuman kalau tadi yang contoh kita kebetulan gitu ya ketemu, tadi yang contoh saya kasih, enak. Kita bisa ini ya, bisa kita bisa tahu gitu. Karena itu kita, kalau kebetulan ketemu orang ya seperti itu. Kalau janjian ya seperti itu. Tapi kalau kebetulan ketemu Tuhan, ini bentuknya kayak apa ya? Kayaknya kan abstrak. Loh kok bisa ya kebetulan ketemu Tuhan? Loh Tuhan lo enggak pernah jalan-jalan di GM ya kan? Gimana? Kebetulan ketemu Tuhan loh. Tuhan lo enggak pernah kelihatan kita makan di mana gitu. Di McD gitu mungkin. Enggak pernah. Lah kok bisa kebetulan ketemu Tuhan? Bentuknya kayak apa? Untuk lebih mengerti saudara, maksud dari kebetulan ketemu. Kita lihat kata dasarnya. Dan kita akan bandingkan dengan ayat yang ada. Kita buka sama-sama di dalam Imamat. Ini adalah kata dasar, ini salah satu penggunaan kata dasar dari vayikar. Imamat 26. Imamat pasal yang ke-26 ayat 27.
Oke, sebelum kita baca itu mungkin saya minta tolong yang komentari Rashi. Ini yang setengah atas saudara mungkin sudah familiar ya kan, saya pernah bawakan, yang separuh atas. Sekarang saya nggak kasih yang separuh bawah, kenapa? Terlalu panjang ya, jadi kayak gini, panjang gitu ya saudara. Padahal sebetulnya nggak terlalu berhubungan dengan apa yang saya bawakan waktu itu, tentang Vayikra tentang panggilan. Tapi saudara pasti familiar dengan yang bagian separuh atas. Setiap kali Tuhan berkomunikasi dengan Musa, selalu apakah itu ekspresinya ini. Vayedaver, dia berbicara, Vayomer, dia berkata, Vayitsav, dan dia memerintahkan. Itu selalu didahului dengan Tuhan panggil Musa dengan namanya. Vayikra, Keriah. Kata dasarnya itu Keriah ini. Keriah. Ini kata dasar dari Vayikra. Vayikra itu bentuk maskulin singular, ya. Bentuk maskulin singularnya terus ada and he called, vav, ya kan, Vayikra, dan dia memanggil. Itu selalu didahului dengan ekspresi keriah, an expression of affection. Ada ekspresi dari kasih sayang, mencintai, mengasihi. Ekspresi yang sama yang dipakai oleh malaikat-malaikat yang sedang melayani ketika memanggil, saling memanggil. Seperti di Yesaya 6 ayat 3. And one called and one vayikra. Dan malaikat yang satu memanggil malaikat yang lain. Tapi lihat bagian bawahnya. Tu Balaam, tapi untuk case Bileam, however, he revealed himself through expressions denoting coincidence and impurity. Tuhan nggak pakai vayikra, tapi pakai vayikar. Term, istilah yang memiliki makna adanya kebetulan and impurity. Sesuatu yang tidak murni. Sesuatu yang tidak murni. Kebetulan. Seperti ayatnya yang berkata, dan Tuhan kebetulan bertemu Bileam, yang tadi kita baca. Oh, ini ada lagi, yang tadi kita baca ayat 16, ini ayat yang keempatnya, sama saudara. Yang dipakai adalah vayikar, dan Tuhan kebetulan ketemu, di ayat 4-nya yang tadi, itu sama. Memiliki ekspresi, vayikar memiliki arti coincidental happening. Ada satu kejadian yang tidak sengaja terjadi, kebetulan terjadi, and also alludes to impurity. Ini ada hubungannya di Keluaran, saudara. Ya, tulisannya mikre laila. Ya, itu impurity, ada hubungannya dengan impurity, ketidakmurnian. Lah term ini yang dipakai ketika Tuhan ketemu sama Bileam. Sama-sama ketemunya, tapi yang satu kebetulan ketemu. Yang satu intentionally ketemu. Nah, sekarang apa bentuk konkretnya? Kebetulan ketemu Tuhan itu kayak apa? Maksudnya apa? Kok seseorang tuh bisa kebetulan ketemu Tuhan? Maksudnya seperti ini, saudara. Kalau kita baca dalam Imamat 26. Ini isinya adalah namanya Tokhaka. Tokhaka ini apa? Tokhaka ini rebuke, teguran, peringatan. Jadi Tuhan memperingati bangsa Israel, kalau engkau begini engkau melakukan ini, maka ini akan terjadi sama engkau. Dan kalau engkau tetap mengeraskan hati, maka akan ada 7 kali lipat lagi ditambahin sama Tuhan. Ini isinya. Imamat 26 muncul lagi di Ulangan, ya, Ulangan, kalau saya tidak salah, Ulangan 28. Imamat 26, Ulangan 28 diulang lagi. Isinya mirip. Dan kata yang dipakai teks aslinya sama. Ada di situ kata dasar root, akar kata dari vayikar dipakai di sini. Muncul seluruh ini 7 kali. Kebetulan bisa ya, bisa enggak? Tapi menurut saya enggak kebetulan. Kata dasarnya bekeri, carry.
muncul 7 kali. 7 ini angka saudara tahu sendiri, angka sempurna 7. Berarti ada satu yang signifikan di sini. Di dalam teguran loh, Imamat 26. Imamat 26 kita baca kita langsung loncat ayat 27. Ini agak ngeri saudara, konsekuensi yang akan dihadapi kalau kita tidak berada di bawah, tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan segala macam. Dan ditulis sepertinya ayat 27 versi LAI. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun, kalau ayat sebelumnya itu sudah kayaknya susah. Aku memusnahkan persediaan makananmu, 10 perempuan akan membakar roti di satu pembakaran, mereka parah keadaannya. Ini sudah berlipat-lipat, ya kan? Sudah berlipat-lipat kesalahannya. Kayak numpuk gitu ya saudara. Dan kemudian ayat 27, jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun, kalau kamu dalam keadaan yang sudah parah pun, kamu tidak mendengarkan daku dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak keras melawan kamu dan aku sendiri akan menghajar kamu 7 kali lipat karena dosamu. Kalau dalam keadaan itu pun kamu masih tetap melawan, ya kan? Ini bisa diartikan ini bisa. Tapi di sini kata yang dipakai ada bekeri di sini. Keri. Sama kata yang sama dengan vayikar. Tadi vayikar maksudnya kebetulan ketemu. Loh di mananya gitu ya kan? Kayaknya enggak ada yang kebetulan. Nah, ini bisa diterjemahkan seperti ini. Ini saya ambil langsung dari terjemahan teks aslinya. Ya, teks aslinya. And if despite this, dan jika semua ini, ya meskipun semua ini terjadi, you still do not listen to me, kamu tetap aja gak dengerin aku, still treating me as happenstance. Di situ yang saya cetak putih, happenstance, itu adalah kata yang sama dengan vayikar. Di situ bekeri, akar katanya sama, carry, carry. Yang kalau diartikan, dan jika meskipun semua ini kamu tetap mengalami semua ini, kamu tetap tidak mendengarkan aku, masih memperlakukan aku seperti suatu kebetulan. Loh agak beda ya. Agak beda sama yang tadi terjemahan di LAI. Kalau LAI bilang demikian pun tidak mendengarkan daku dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku. Tapi kalau di sini diterjemahkannya kamu tetap memperlakukan aku seperti suatu kebetulan. Ini kadang-kadang kalau kita belajar satu kata ini maknanya luar biasa. Bisa diartikan bertentangan, bisa karena bekeri ini bisa berjalan ini, kayak berjalan berlawanan arah. Itu gambarnya ya saya kasih. Kayak jalannya itu berlawanan arah, yang satu ke utara, yang satu ke selatan. Bisa. Tapi kemungkinan besar ini diartikan treating me as happenstance. Tuhan bilang kau tetap kayaknya kamu sudah mengalami semua itu, tapi kamu tetap memperlakukan aku sebagai suatu kebetulan. Maka aku juga akan memperlakukan engkau dengan amarah dari kebetulan itu. Di situ bahasa aslinya behemet keri. Amarah dari kebetulan. Maksudnya apa? Saya pertama juga memperlakukan Tuhan seperti suatu kebetulan. Wah ini maksudnya apa? Ternyata saudara, ketika saya baca tulisan seorang rabi, Rabi Moshe ben Maimon, dia hidup di abad pertengahan, dia kasih komentar tentang ayat ini.
memperlakukan Tuhan seperti suatu kebetulan. Dia bilang seperti ini, ketika Tuhan, saya langsung terjemahkannya saudara, ketika Tuhan mungkin mengizinkan ada satu masalah engkau alami, supaya engkau itu bertobat. Tapi umat Tuhan, ini ngomong sama bangsa Israel ya soalnya, Tuhan mendatangkan masalah kepada bangsa Israel, tapi umat Israel itu tidak berdoa mencari Tuhan, berteriak mencari Tuhan, tidak membunyikan peringatan mereka, tapi mereka malah berkata, ya itu memang mestinya terjadi. Ya sudah, ya memang kayak gitu. Contoh, misal, gini, kalau saudara tahu zaman dulu itu perang itu ada musimnya. Bangsa Israel diserang oleh bangsa Filistin. Diserang. Kemudian ngomongnya apa? Ya yes, memang lah wajar, ya kan? Oh ini musim perang, ya memang dia nyerang kita. Ya musim perang ya sudah. Kalah. Masih ngomong lagi. Ya iyalah kalah. Yang sana bawa pasukan 25.000, kita pasukannya loh 24.500, ya terang aja kalah gitu ya kan. Lebih dikit pasukannya. Wajar. Ternyata ini maksudnya. Kalau diterjemah, merely say that it is the way of the world for such a thing to happen to them. Ya wajarlah terjadi sama kita. Ya memang kayak gitu. Kalau diambil di zaman sekarang, misal contoh, kemarin saya dari Manado saudara, baru pulang kemarin, saya ketemu dengan Pak Ivan Sutopo, saudara kita di sana. Wah dia lagi semangat, berapi-api saudara. Saya waktu itu datang hari Kamis dijemput pagi dari airport, kita ngobrol-ngobrol, makan, diantar, ngobrol-ngobrol, sepanjang perjalanan ngobrol. Jadi isinya seharian itu saya ngomong sama istri saya, sampai malam, selesai makan malam masih ngobrol. Saya selesai makan malam, ini seharian kayaknya isinya kita ngobrol gitu ya kan. Ngobrol saudara, cerita macam-macam. Saya juga cerita kalau di sini seperti apa segala macam, catching up. Dan dia cerita, di sini itu kalau bulan-bulan awal gitu ya kan, awal tahun, bulan-bulan awal tahun, mestinya kalau yang usaha yang dia tekuni bidangnya, itu mestinya sepi proyeknya, sepi mestinya. Ya udah pada umumnya ya sepi kayak gitu, sepi. Nah sama, ya sudah ya memang sepi, memang bulan sepi kok. Ya kalau omsetnya kecil ya sudah, meskipun omsetnya sangat kecil ya gimana lagi. Ya memang, siapa yang nyangka juga ya. Tapi dia bilang apa? Tapi aneh. Dia cerita, masa orang-orang dari kampung sebelah, dari desa sebelah, itu ke tempatnya dia. Belinya sama dia. Loh dia satu-satunya yang jual itu enggak. Banyak yang lain. Banyak yang lain. Mestinya sepi, mestinya pergi ke tempat yang lain yang mungkin lebih dekat, tapi ini kok ke dia. Beli barangnya loh ke dia. Dia bilang, saya pernah share ini di Manado sebelumnya saudara. Dia bilang benar, di hidup kita sebagai orang percaya, itu enggak ada yang kebetulan. Enggak ada yang namanya kebetulan. Meskipun mungkin keadaannya kelihatannya disadvantage, enggak menguntungkan kita, tapi saudara kita harus percaya. Di dalam Tuhan enggak ada yang namanya kebetulan, dan Tuhan tidak dibatasi oleh hal-hal seperti itu. Enggak mungkin. Tuhan kita Tuhan yang mengatasi semua itu. Bahkan saya berani bilang, meskipun kelihatan musim kekeringan pun, kalau Tuhan mau kita menuai, kita akan menuai. Itu Tuhan kita. Nah dia ngomong sama, iya, enggak ada yang kebetulan. Nah maksudnya ayat itu kayak gitu. Kalau engkau tetap memperlakukan aku seperti satu kebetulan, and that there
trouble is a matter of pure chance, purely accidental. Kalau masalah yang mereka hadapi, mereka anggap sebagai itu masalah itu benar-benar murni itu satu kebetulan. Enggak sengaja terjadi. Ya memang seharusnya terjadi. Maka ditulis, Rabbi Moshe, mereka kenal Rambam namanya. They have chosen a cruel path. Mereka pilih satu jalan yang kejam, yang jahat, yang akan mengakibatkan mereka terus berbuat kesalahan yang sama. Mereka terus berkubang dalam kesalahan yang sama. Mereka tidak bertobat, mereka tidak nyari Tuhan, mereka tidak berbalik dari jalan mereka. Tapi mereka tetap melakukan itu. Kenapa? Karena mereka mengentengkan, meremehkan, merasionalkan. Oh ya memang mestinya kayak gini. Akhirnya alarm mereka nggak bunyi. Berarti ya memang aku nggak salah ngapa-ngapain. Kebetulan aja terjadi ya, kebetulan aja. Misal ini hal yang jahat, hal yang nggak kurang baik ya. Kita lanjutkan saja. And thus bring additional troubles to them. Maka akan ada masalah yang lebih lagi. Karena ayatnya berkata, I will add to your trouble the anger of being left to chance. Chance itu kayak kebetulan, kayak nggak sengaja, kayak kayak kejadian yang nggak diharapkan. Nggak bisa tahu, bisa dipastikan, nggak bisa dipastikan. Padahal kalau kita mengikut Tuhan, ada satu kepastian, ada satu harapan. Tapi bagaimana kalau Tuhan lepas tangan? Bayangin. Kita akan ngadepi masalah, kita kayak enggak ada harapan. Kayak enggak ada kepastian, ini bisa ini enggak ya? Bisa survive enggak ya? Enggak tahu. Tuhan malah akan biarkan seperti itu. Itu maksudnya tadi, Imamat 26 ayat 27-28. Kalau engkau tetap memperlakukan apa yang aku lakukan, apa yang aku izinkan terjadi atas engkau sebagai satu kebetulan. Kamu tidak bisa lihat bahwa aku ada di sana. Maka terjadilah sesuai imanmu. Terjadilah sesuai apa yang engkau pikirkan itu. Itu maksudnya. Artinya apa saudara? Kadang kita akan menghadapi hal yang baik, kadang kita akan menghadapi hal yang kurang baik. Contoh, mungkin kita memiliki satu usaha gitu ya kan, join, kongsi sama seseorang, sama teman kita. Kongsi buka rumah makan misal, buka rumah makan, rumah makannya rame. Karena desainnya bagus, makanannya enak, chefnya pinter masak. Semua itu karena teman kita. Teman kita ini pinter, kongsian kita. Punya modal banyak juga. Karena mungkin anaknya siapa? Punya posisi yang tinggi. Nah, ada orang lain ngomong sama kita, datang. Luar biasa ya, diberkati Tuhan loh, usahanya berkembang luar biasa. Ya itu kebetulan. Kebetulan saya ketemu sama teman saya itu. Jojon ya kan. Jojon ini uangnya banyak gitu ya kan. Dapat warisan banyak. Kebetulan ketemu, dia punya modal. Orangnya pinter, baik juga. Baik. Dia bilang, pokoknya kamu punya ide apa ngomong deh. Kita enak-enakan aja. Pembagian sama aja lah. Orangnya enak. Ya kebetulan aku ketemu. Padahal kalau kita ngelihat dari kacamata pandangan yang lain, kalau kita lihat tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semuanya akan mengarah kepada panggilan Tuhan, Vayikra. Panggilan Tuhan untuk hidup kita yang harus kita genapi. Tidak ada yang kebetulan. Kita bisa ngelihat, iya ya, kok bisa aku kebetulan ketemu Jojon ya waktu makan di mana? Iya, kenalnya kayak apa ya? Ini berarti Tuhan. Berarti Tuhan punya maksud ini.
Kenapa saya ketemu dia? Kenapa dia bisa begitu? Kenapa kita buka usaha kongsi sama-sama usahanya bisa berkembang? Wah, berarti Tuhan punya maksud nih. Apa nih? Nah, lain. Kenapa? Kalau kita nganggap semuanya kebetulan, kita akan kayak ngeremehkan, oh berarti bukan Tuhan. Ya kebetulan ketemu. Lama-lama saudara, semua yang terjadi, wah ya kebetulan, wah ya memang kayak gini lah. Ya memang kita ini lagi tadi musimnya kering ya nggak bisa panen lah, ya pantes lah. Semua mau dirasionalkan, mau dipikir, wah ini kebetulan terjadi. Padahal, maka lama-lama kita akan terbiasa seperti itu. Lama-lama apa? Kita bisa kehilangan arah panggilan Tuhan yang sebenarnya untuk hidup kita seperti apa. Bisa hilang. Contoh, mungkin Tuhan merancangkan seseorang, dia menjadi, nanti kamu sekolah medis, kamu jadi dokter, kemudian ambil spesialis, jadi wah dokter lebih lagi spesialis gitu ya kan. Kemudian nanti kamu akan ketemu orang ini, wah nanti kamu akan memberitakan kebenaran sama beberapa orang ini, wah nanti kamu setelah memberitakan kebenaran, kamu nanti orang ini ternyata aku akan pakai jadi seperti ini, bahwa banyak orang masuk ke dalam kebenaran. Loh. Soalnya apa? Setiap vayikra panggilan Tuhan, pasti, saya bilang 100% bersinggungan dengan kerajaan Tuhan. Kalau hidup kita hari ini tidak bersinggungan dengan kerajaan Tuhan, apa yang kita lakukan sehari-hari, mungkin panggilan kita, profesi kita, seakan-akan profesi. Profesi itu sekarang udah common ya kan, kayak wah panggilan. Guru itu panggilan. Wah sering, jadi dokter itu panggilan loh. Jadi suster ini panggilan. Kalau enggak dapat panggilan enggak kuat. Kayaknya common ya kan. Tapi dari ini asalnya. Waktu kita menjalani panggilan hidup kita, enggak bersinggungan sama kerajaan Tuhan, kita mesti cari tahu, why? Something wrong di situ. Karena semua kita, Tuhan punya purpose, Tuhan punya desain, semua akan bersinggungan dengan kerajaan Tuhan, pasti. Nah mestinya Tuhan rancang tadi yang dokter ini. Waktu dia sekolah beneran, wah dia bisa melihat, iya aku tahu panggilanku, nanti aku memang dipanggil jadi dokter yang melayani Tuhan. Lambat laun, ya kan, sekolah, jadi dokter umum, ngambil spesialis, wah dapat kesempatan, kok kebetulan ya aku dapat beasiswa. Ya kebetulan lah, soalnya kan aku pinter waktu S1, pinter nilaiku bagus, ya bisa lah dapat beasiswa, pastilah dapat. Beasiswa lulus S2, lulus spesialis mungkin dapat beasiswa spesialis. Setelah jadi spesialis, wah buka praktek, rame. Ini contoh aja ya saudara, contoh. Rame. Ini applied ke semua, tukang bakso pun sama bisa ya kan. Kalau contohnya tadi tukang bakso ya kan, belajar sama gurunya, guru bakso yang lain ya sama lah ya. Kebetulan ketemu kok orang bikin bakso enak guru. Sama saudara, ini contoh aja. Yang dokter ini dia akhirnya rame. Wah ya pantes lah, saya spesialis, pinter kok, sekolahku ya pinter kok. Selalu top rank, pinter, dapat beasiswa men, pinter ya. Ya kebetulan aja ya pantes lah kalau rame, wajar kan kalau rame. Loh, akhirnya lambat laun fokusnya apa? Semakin rame, fokusnya apa? Wah gimana ya caranya supaya saya bisa dapat duit lebih banyak. Loh, sudah beralih dari vayikranya Tuhan. Vayikra berubah jadi vayikar. Gara-gara ngelihat semuanya, oh ya pantes lah, wong aku pinter. Ya pasti aku dapat beasiswa dong. Loh, kayaknya kebetulan kan? Kayaknya kebetulan. Tapi kalau itu memang rencana Tuhan untuk hidup kita supaya kita bisa menggenapi enggak yang ini? Belum tentu. Mungkin enggak. Mostly enggak.
Kita kehilangan vayikra, kita kehilangan panggilan Tuhan yang sebenarnya untuk hidup kita ini kayak apa? Hilang, miss. Gara-gara kabur, panggilannya kabur. Kenapa? Yaitu nganggap semuanya memang pantas, aku pantas. Oh kebetulan aku dapat beasiswa, aku apply sana sini, kebetulan dapat. Loh, sekali lagi saya bilang, kita orang percaya, Tuhan desain kita masing-masing. Tidak ada yang namanya kebetulan. Baik, buruk, tidak ada yang namanya kebetulan, saya bilang. Semuanya terjadi kalau kita bisa lihat. Ini butuh kepekaan, saudara. Peka enggak kita? Bukan pekok ya, peka yang ini. Peka enggak kita? Kalau kita enggak peka, kita enggak bisa lihat. Wah kita anggap, oh ya semuanya kebetulan. Wah memang pantas terjadi. Tapi kalau kita peka, kita bisa, oh iya ya, kok bisa ya aku dapat beasiswa di sini? Wah ini kalau Tuhan enggak buka jalan enggak bisa loh. Meskipun nilaiku bagus, meskipun ini, tapi kalau bisa sampai dapat beasiswa ini, wah ini kalau bukan Tuhan nggak bisa ini. Akhirnya mendekat ke Tuhan, iya Tuhan aku bisa apa ya? Melalui hal ini bisa apa? Beneran terjadi. Setelah buka praktek, rame gini, wah kenapa ya Tuhan ini? Tuhan terus tanya sama Tuhan. Sampai mungkin satu kali kesempatan ketemu ada orang di depan saudara. Curhat masalah dia. Wah aku kok gini apa. Oh kamu tahu, kamu mungkin mesti berdoa banyak. Kamu mesti mendekat sama Tuhan. Kalau Tuhanku itu gini loh, jalannya gini. Wah share firman Tuhan. Masuk ke kebenaran. Orangnya masuk ke kebenaran loh. Ini loh rencana Tuhan. Bukan terus ada orang curhat ya. Kamu mau obat tidur berapa? Tak kasih resepnya obat tidur, biar bisa tidur. Lumayan cuan ya kan. Loh, lain saudara. Lain. Tujuan hidupnya, purpose hidupnya itu jelas. Semuanya mengarah ke kerajaan Tuhan. Bukan ke ego kita, bukan ke kepentingan kita, bukan kita dapat apa kita. Bukan. Itu kalau kita vayikra, kita peka, kita bisa ngelihat semua. Oh ini semua ini Tuhan yang ngatur. Kalau mungkin kita menghadapi sesuatu yang susah, Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Mungkin saudara tambah jam doa, saudara tambah puasa. Tanya Tuhan, Tuhan kenapa? Kok kelihatannya semuanya fine mestinya. Aku tidak melakukan sesuatu yang salah, aku sudah berdoa. Jangan anggap seperti ya yang tadi dibilang. Kayaknya yes kebetulan lah. Yes memang harusnya terjadi. Tapi kalau kita mencari wajah Tuhan kemudian Tuhan kasih tahu ini loh. Wah kita berbalik dari jalan kita yang mungkin sedikit kurang pas. Kita berbalik selesai. Di ayat berikutnya di Imamat 26 kalau saudara lihat ayat bawahnya. Kalau bertobat bangsa Israel Tuhan akan pulihkan. Vayikra tetap vayikra. Vayikra enggak jadi vayikar kalau kita peka. Kalau kita bisa lihat bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidup kita ini ada campur tangan Tuhan, ada intervensi Tuhan di sana. Kita tidak kehilangan panggilan kita. Saya ingat waktu itu, saya galau saudara, waktu pertama kali terima panggilan Tuhan. Saya enggak mau jadi hamba Tuhan, mati-matian enggak mau. Kenapa? Saya lihat, wah hidupnya hamba Tuhan susah. Ngurusi masalah bukan masalahnya sendiri. Kenapa? Saya lihat papa saya ya kan, ngurusi masalah bukan masalahnya sendiri. Masalahnya macam-macam. Saya enggak mau. Saya sudah sering share mungkin ya. Sampai satu titik saya itu benar-benar nyerah Tuhan, maunya Tuhan itu apa? Aduh. Kayaknya hidup saya wis gini-gini tok, aduh jalan kok gini-gini tok ya. Kok rasanya kayak iya ya, kenapa ya saya dilahirkan di dunia ini? Kalau Tuhan memang punya maksud, kok cuman gini-gini aja ya? Tidak mungkin.
Sampai titik saya desperate, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, mbok jadi no opo wae aku ini, tak terima. Sudah, saya enggak bisa doa apa-apa lagi, cuman doa gitu aja. Tuhan kau jadikan aku apa aja, saya terima. Nyerah, udah. Baru itu Tuhan ngomong, layani Tuhan. Ya udah, melayani Tuhan. Ya udah, melayani Tuhan. Ditabiskan 2012. Belum tahu kayak apa. Tuhan maunya Tuhan apa ya, enggak tahu. Tapi kemudian papa saya ngajak waktu itu. Ini loh, ikut ayo ke Jakarta. Ada Rabi Israel datang, orang Israel, Rabi. Saya masih ingat. Rabi Yitzhak. Saya ingat. Saya pertama ya usah ikut aja, pelayanan kan ya gitu ya, pelayanan ya. Waktu itu sempat studi banding ya kan sama pendeta-pendeta yang lain, waduh kok rasanya ya kurang pas ini ya. Ngelihat ya, wah kalau nanti bangun gedung seperti ini, bangun sistem seperti ini dan lain-lain, ya oke lah. Tapi saya pikir, oh hamba Tuhan itu mesti gini ya, mesti kayak manajemennya juga kuat apa ya. Saya pikir gitu. Ya pada umumnya seperti itu, ya memang seharusnya seperti itu gitu ya kan. Sampai saya akhirnya ikut papa saya ke Jakarta itu, kita duduk paling belakang saudara. Duduk paling belakang, jebret. Saya lihat pertama, oh itu dah orang Israelnya. Saya enggak tahu saudara. Dia orang Israel kok ya biasa aja ya rasanya ya kayak biasa. Ya memang biasa mau gimana. Waktu dia bawakan firman, saya itu kayak orang makan yang sudah lama enggak makan. Tahu ya, kalau orang udah puasa lama atau tersesat di hutan mana enggak bisa makan gitu ya. Begitu dengar dia itu kayak lep gitu. Saya tuh bisa nangkep, tuh bisa masuk, itu kayak wow, saya tuh sampai, wih ternyata Tuhan tuh punya maksud kayak gini ya. Punya gini. Setelah dari situ saudara, saya baru tahu. Setelah dari situ, kayaknya kebetulan loh. Kalau saya pikir, oh ya kebetulan lah, papa saya ngajak ke Jakarta, kebetulan nganggur, ya kebetulan ikut aja lah. Ya udah mungkin enggak bisa nangkep. Tapi kalau kita lihat Tuhan punya maksud, kenapa ya saya kayak gini? Waktu itu kemudian papa saya dapat email yang kebetulan nyasar, kebetulan loh. Kelihatannya kebetulan nyasar. Belajar bahasa Ibrani, belajar gini online. Kebetulan dia ingat saya. Kirim di forward ke saya. Ini loh, mau belajar tak gini apa. Pertama saya agak enggak niat lah. Saya lihat-lihat ya belajar lagi. Enggak tahu kenapa berapa hari kemudian kayak niat. Lihat lagi, kok ya menarik sebetulnya ya. Ya udahlah. Saya ambil. Kebetulan enggak? Kelihatannya kebetulan. Tapi hari ini saya sadar sesadar-sadarnya bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup saya. Waktu saya ambil itu, waktu saya ketemu, waktu saya diajak ke Jakarta, semuanya untuk arah kemana? Memenuhi panggilan saya sebenarnya. Hari ini saya tahu panggilan saya itu kayak apa. Bukan jadi ya asal ya, karena mungkin semua gagal, berhasilnya jadi, kan itu ada cerita, papa saya sering cerita ya, ini anak bodoh, enggak bisa apa-apa, sekolah bodoh, kamu jadi pendeta lah. Enggak, saya sadar sesadar-sadarnya bahwa panggilan saya itu seperti apa. Jadi hamba Tuhan pun jadi hamba Tuhan yang kayak apa, di bidang apa, ngapain, mesti gimana, saya sadar. Ini panggilan saya. Vayikra. Kalau kita sudah tangkap seperti itu, saudara, kita mungkin boro-boro mikir mau ambisi, mau apa, waduh, enggak berani. Bisa, jatuh itu pasti bisa, enggak ada yang kuat sampai enggak.
Tapi at least arahnya itu, wah sudah klik gitu ya sama Tuhan. Klik. Gak nyari-nyari lagi. Gak, wah ini bener enggak ya? Saya yakin ini bener. Kenapa Ivan Sebastian Cahya dilahirkan di dunia? Ya untuk ini. Saya yakin. Enggak ada yang lain. Nah hari ini, kalau kita masih nyari saudara, kita masih berpikir, masih cari ke sana kemari tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Mungkin kita perlu lihat kembali, apakah kita memperlakukan Tuhan seperti suatu kebetulan? Apakah kita bisa melihat Tuhan di setiap kejadian di hidup kita? Kadang-kadang Tuhan bekerja, itu enggak kayak melulu kayak, wah laut merah terbelah, ya kan, wah. Firaun masuk, mati semua pasukannya. Kita kepinginnya kan kayak gitu ya saudara. Wah Musa angkat tongkat. Wah film saudara. Pinginnya tuh kayak gitu, kayaknya fenomenal. Wow gitu ya kan. Tuhan bekerja intervensi. Wow, wah 5 roti 2 ikan dibagi-bagi. Wah semua orang dapat. Kita pengennya kayak gitu. Tapi intervensi Tuhan, campur tangan Tuhan di hidup kita, seringkali saya bilang, ya once in a while lah, mungkin bisa seperti itu. Tapi seringkali, most of the time, lebih banyak waktu, lebih banyak kali, itu kelihatannya hal-hal yang simple. Yang kelihatannya kayaknya kebetulan, kayaknya remeh. Kayaknya ya udahlah. Tapi di situ ada Tuhan ternyata. Di setiap fragmen hidup kita ada Tuhan di situ. Ada campur tangan Tuhan di situ. Tidak ada yang namanya kebetulan. Tidak ada. Artinya apa saudara? Mari kita belajar melihat bahwa setiap hal yang terjadi, baik itu sesuatu yang buruk, tidak enak, atau sesuatu yang kelihatannya baik. Bisakah kita ngelihat ada Tuhan di situ? Semuanya terpusat kepada panggilan Tuhan untuk kita itu apa? Dan yang menarik, saudara tahu, saya kasih gimmick sedikit. Yang menarik, saudara tahu, di dalam perjanjian baru teksnya sedikit beda. Yunani, bahasa Yunani. Kebetulan, chance, kebetulan terjadi, itu cuma muncul 1 kali di perjanjian baru. Munculnya gimana? Kita buka sama, tidak ada di sini. Saya tidak masukkan ini. Lukas. Ini saya enggak khotbah yang lain saudara, saya cuma nganu aja ya, saya kasih gimmick, menarik. Lukas 10 ayat 31. Ini perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Saudara nanti bisa tafsirkan sendiri. Kenapa? Ya. Ayat 31. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Kebetulan. Kata kebetulan yang di sini, ini sungkuria. Sungkuria. Dari sun dan kurios. Saudara tahu sung itu apa? Sung itu punya arti with. Together with. Bersama-sama dengan. Bareng-bareng ditemani berjalan bersama-sama dengan. Dan saudara tahu kuria di situ kurios. Saudara tahu kurios? Pasti tahu. Kurios itu Tuhan. Berarti di sini kebetulan di sini sungkuria itu bahasa Yunaninya bersama-sama dengan Tuhan. Loh. Kebetulan pun itu seharusnya bersama-sama dengan Tuhan. Artinya apa? Kalau kita sudah
tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, undivided. Artinya kira-kira ada yang kebetulan nggak di hidup kita? Mungkin semuanya kebetulan, mungkin tidak ada yang kebetulan. Intinya apa? Semua yang terjadi dalam hidup kita, ada Tuhan di situ. Selalu bersama-sama dengan Tuhan. Selalu ada Tuhan di situ. Nah, masalahnya, saya simpulkan, everything that happen in our life, whether good or bad, semua hal yang terjadi dalam hidup kita, apakah itu baik atau buruk, semua itu adalah satu langkah maju, mendekat untuk menggenapi maksud tujuan Tuhan, purpose Tuhan, tujuan hidup Tuhan, yang Tuhan rancangkan untuk hidup kita. Semua. Satu langkah lebih mendekat lagi. Satu langkah lebih mendekat lagi. But the problem is, can you see it or not? Kita bisa lihat itu enggak? Kalau kita enggak bisa lihat bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita ini bukan kebetulan, kita berusaha merasionalkan semua ini, maka Vayikra akan menjadi Vayikar. Panggilan Tuhan yang sebenarnya akan menjadi kayaknya ini kebetulan gitu aja. Kalau kebetulan artinya tidak ada harapan, tidak ada kepastian, masih bisa mungkin, bisa goal, bisa enggak, mungkin terjadi, mungkin enggak. Chance, kemungkinan. Seperti Bileam, mungkin. Kadang-kadang dia kebetulan ketemu Tuhan. Tidak ada hubungan, tidak ada relationship sama Tuhan. Tapi kalau kita bisa lihat bahwa setiap hal yang terjadi, kita bertemu dengan siapapun, kita bertemu dengan teman kita bertemu dengan pasangan hidup kita bertemu dengan siapapun. Kita lahir di keluarga mana, kita ketemu siapa, punya partner siapa, tidak ada yang kebetulan di situ, tapi kita bisa melihat bahwa ada rancangan Tuhan di situ. Maka kita sedang lebih dekat lagi untuk menemukan Vayikra. Panggilan Tuhan untuk hidup kita itu apa? Kenapa kita dilahirkan di dunia ini? Why? Vayikra. Oleh karena itu saudara, pagi hari ini, apapun yang kita alami, apapun, mari kita renungkan sama-sama. Bahwa tidak ada yang terjadi dalam hidup kita itu satu